Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Sidki Amal Asmi, NIM 2141104022267. Saya dari kelas 1 PAIC. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pendidikan moderasi Islam. Moderasi Islam itu sangat penting. Jika tidak adanya moderasi Islam, nantinya masyarakat akan sulit dalam berpartisipasi untuk menengahi model pemahaman Islam radikal. Dan tujuan adanya pendidikan Islam ini guna untuk menciptakan generasi penerus yang berpikiran moderat untuk mewadahi berbagai macam pemahaman yang cenderung radikal. Dalam membangun sikap moderasi beragama menjadi sebuah usaha agar mahasiswa menghormati keberagaman beragama dan membangun kesadaran kolektif mahasiswa. Maka dari itu, moderasi Islam itu sangat penting ditanamkan kepada peserta didik agar terciptanya hubungan yang harmonis dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya. Peran kita sebagai generasi muda atau generasi penerus bangsa harus bisa mengimplementasikan nilai moderasi beragama di masyarakat, membangun citra sebagai manusia insan kamil dengan sikap tawasud, tawazun, dan amar ma'ruf nahi munkar. Mahasiswa diharapkan harus mengedepankan klarifikasi kebenaran informasi yang diterima. Moderasi Islam adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu mengedepankan pertengahan dalam mengambil sikap terhadap perbedaan yang ada di masyarakat. Islam mengajarkan untuk saling menghormati, menghargai, toleransi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadaban. Dan juga Islam mengandung ajaran-ajaran moderat di dalamnya. Istilah ini biasanya dikenal dengan sebutan moderasi Islam. Sikap dari moderasi Islam adalah dengan berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang saling berseberangan. Umat Islam dijadikan sebagai umat pertengahan, moderat, dan teladan dalam melangsungkan kehidupannya di tengah keberagaman. Tujuan moderasi Islam yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat beragama, melindungi hak-hak pemeluk agama dan menjalankan kebebasan beragama, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan. Manfaat adanya moderasi Islam adalah untuk menumbuhkan sikap toleransi terhadap diri sendiri dan orang lain. Sikap ini juga dapat menciptakan kerukunan yang ada di dalam masyarakat. Kita sebagai mahasiswa harus mempunyai sikap toleransi yang tinggi, karena nantinya kita akan menjadi penerus bagi bangsa ini. Normatif moderasi Islam. Di sini ada 4 landasan yang dipandang sebagai dasar pendidikan Islam, khususnya di bidang keagamaan. Yang pertama, kesatuan dari aspek ketuhanan. Dari aspek ini, pendidikan didasarkan oleh Al-Quran Surat An-Nisa ayat 131. Yang kedua, kesatuan dalam aspek kenabian. Dari aspek kenabian, Al-Faruqi mendasarkan aspek ini pada Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 73. Yang ketiga, tidak adanya paksaan dalam beragama atau kebebasan dalam beragama. Dalam aspek ini mendasarkan pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Yang keempat, adanya pengakuan terhadap agama lain. Aspek ini berdasarkan Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 69. Landasan historis moderasi Islam. Yang pertama, peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah, di mana sahabat Umar menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad bahwasanya beliau tidak ikut untuk berhijrah. Yang kedua, model dakwah Islam Wali Songo yang ada di Indonesia yang mengakulturasikan budaya agama. Dan yang ketiga, kebijakan Khalifah Umar bin Khattab, yaitu penundaan hukum potong tangan saat krisis ekonomi. Adanya batasan tugas pasukan Islam. Prinsip-prinsip moderasi Islam. Yang pertama, keadilan. Adil artinya berpihak kepada yang benar, baik itu salah ataupun benar. Harus sama-sama memperoleh haknya. Moderasi Islam merupakan konsep perlakuan adil terhadap setiap orang dengan menjaga dan memelihara hak setiap orang. Yang kedua itu toleransi atau biasa disebut tasamuh, yaitu sikap toleransi dalam Islam itu tujuannya untuk saling menghargai, terbuka dan mengenal suatu suku, agama, keyakinan, dan latar belakang seseorang, bukan malah untuk menghinanya.
Moderasi Islam memberikan kepahaman tentang makna toleransi atau tasamuh dalam mensikapi persoalan kehidupan yang berbeda-beda. Yang ketiga itu keseimbangan atau tawazun. Tawazun ialah menetapkan keseimbangan dari pertimbangan eksistensi kehormatan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya bentuk dalam semua segi, seperti keyakinan maupun praktik, duniawi maupun ukhrawi, serta materi maupun maknawi. Yang keempat, keberagaman tanawu. Keberagaman tidak bisa dipungkir lagi karena memang sudah menjadi sunatullah, seperti perbedaan antara suku, ras, budaya, agama, dan lain sebagainya. Keberagaman itu merupakan keniscayaan terhadap semua ciptaannya. Yang kelima yaitu keteladanan. Seorang muslim harus bisa menjadi teladan bagi kaum muslim yang lainnya. Tetapi teladan di sini itu harus dengan kebaikan ya. Lah adanya sifat uswah sebagaimana Nabi Muhammad dalam mengajak kaumnya pada zaman jahiliyah menuju ilaihiyah dengan sikap keteladanan yang berakhlakun karimah. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.